Shalom, shalom semua Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Sekali lagi salam penuaian, salam impactful life. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik-baik. Amin. Dunia boleh tidak baik, tapi kita puji nama Tuhan, kita bersyukur, kita semua boleh baik adanya. Saya percaya Tuhan mengasihi kita semua boleh hidup dalam penyertaannya. Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Itu kadang dimulai dari hal-hal yang kecil. Contohnya, mau berdoa atau menunda. Sering kita dihadapkan pilihan demikian kan. Apakah kita mau jujur atau tidak jujur? Atau apakah kita ini mau taat atau tidak taat, lebih mengikuti emosi kita? Ya, hidup ini pilihan. Hari ini kita mau sama-sama ya, kita mau belajar bagaimana kita ini mau menjadi hidup yang berdampak. Di tahun 2026 ini kita mau belajar dari Yakub dan Esau. Kenal sama Bapak Yakub sama Bapak Esau? Ada di Alkitab ya. Dia adalah saudara kembar dari keluarga yang diberkati Tuhan, yaitu dari keluarga Iskak dan Ribka. Ribka ya. Tema hari ini, jangan ulangi kesalahan Esau. Yakub dan Esau ini contoh nyata Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Alkitab ya. Dia itu lahir dari orang tua yang sama. Orang tua yang sama, orang tua baik-baik, keluarga baik-baik. Dan cucu Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Ya, jadi dari keluarga yang sangat diberkati yang telah ditentukan Tuhan. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak, bukan hanya saat ini, sekarang, atau kita sudah melakukan yang baik, tapi terus lakukan yang baik, sampai pada generasi-generasi kita yang akan datang. Mari kita mau baca sama-sama ya, di dalam firman-Nya, Kejadian 25. Kejadian 25 ayat 29 sampai yang ke-34. Kita lihat kisahnya ya. Pada suatu kali Yakub itu sedang memasak sesuatu. Menarik ya, memasak. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Dari jauh dia sudah lapar menghirup bau makanan yang sedap itu tadi. Karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Karena kenapa Esau ini disebut Edom? Karena peristiwanya tuh sungguh-sungguh sangat simbolis dalam kehidupannya Esau. Esau itu lebih banyak hidup untuk lahiriah. Dia lebih tertarik kepada kebutuhan fisik, hal yang terlihat, dan kepuasan yang sesaat. Dikatakan di ayat ke-31, tetapi kata Yakub, Yakub ini smart ya. Jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Itu kata Yakub. Saud Esau, perhatikan di ayat ke-32. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Enak ya rotinya dikasih kacang merah gitu ya kurang lebihnya ya. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Enak sekali ya. Hak kesulungan diganti dengan semangkuk
roti dan kacang merah. Bahkan dikatakan di Ibrani 12 ayat 16 sampai 17, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Mengenaskan sekali ya, Esau. Dia adalah cucu Bapak Abraham dan Bu Sarah. Ya, siapa Esau? Esau ini anak sulung dari Iskak dan Ribka, saudara kembar daripada Yakub. Esau tuh tubuhnya berbulu, seorang pemburu, suka hidup di padang, aktif, kuat, luar biasa lah. Esau itu memiliki hak kesulungan, berkat rohani, warisan generasi dari Bapak Abraham, anak kesayangan Yakub. Karena suka hasilnya pemburuannya itu suka dikasih share ke papanya, ke dedinya gitu ya. Tapi semua itu hilang sekejap dengan satu keputusan yang salah. Esau itu adalah contoh orang yang salah memilih. Ia menukar sesuatu yang nilainya sungguh luar biasa, yang bernilai kekal dengan sesuatu yang sementara. Saya baca ayat ini berkali-kali, bodoh banget itu Esau ya. Bodoh banget. Hanya sepiring kacang merah, hanya karena satu momen pada waktu itu dia lapar, hanya satu keputusannya sangat cepat, fatal akibatnya. Di saat itulah Esau membuat keputusan yang mengubah seluruh masa depannya. Esau menjual hak kesulungannya demi sepiring makanan. Hak kesulungan itu begitu luar biasa, seperti warisan, otoritas, berkat rohani ditukar dengan makanan yang habis dalam beberapa menit. Keputusan yang mengubah seluruh masa depannya. Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Esau tidak menghargai apa yang kudus. Hari ini kita tidak mau mengulangi kesalahan Esau. Demikian jangan ulangi kesalahan Esau dalam hidup ini di masa-masa kita yang akan datang. Ada 3 kesalahan Bapak Ibu yang harus kita pelajari dan yang tidak boleh kita contoh ya. Yang pertama, menukar yang kekal dengan yang sementara. Hak kesulungan itu masa depan. Sepiring kacang merah itu kebutuhan sesaat, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Dalam hidup ini banyak orang menukar karakter dengan uang. Banyak hari-hari ini orang menukar iman dengan kesenangan dunia. Jadi orang kadang lebih memikirkan hal-hal yang jasmani, yang kelihatan, yang langsung tahu, wah ini cocok untuk aku. Sampai mengabaikan hal rohani. Bahkan menukar imannya demi kesenangan. Bahkan tidak mau memperdulikan apa ayat firman Tuhan. Contohnya carilah pasangan yang seimbang. Gak peduli aku udah jatuh cinta. Tetap aja terobos gak peduli. Atau gak disetujui orang tuanya. Ah mana bodoh yang menjalanin aku sendiri. Jalan terabas terus. Berhati-hati ya, jangan menukar sesuatu yang kekal dengan sesuatu yang sementara. Jaga hidup kita, jaga kekudusan. Yang kedua, jangan ulangi kesalahan Esau. Esau ini hidup berdasarkan emosi, bukan hikmat. Esau ini tidak berpikir panjang, mengikuti perasaan laparnya. Yang penting kenyang ya. Ia memilih jalan pintas.
Esau mengambil jalan pintas, Bapak Ibu Saudara-saudari, sehingga dia kehilangan masa depannya. Makanya tuh tadi banyak hari-hari ini orang itu menikah karena emosi, karena usia. Oh iya, pokoknya yang lewat aja langsung dihantem gitu ya, tanpa pikir panjang. Pindah gereja juga dengan mudah. Pindah gereja karena sakit hati, karena kecewa. Di sini nggak ada ya. Di sini tetap setia ya. Amin. Terus mengambil keputusan juga karena marah. Hasilnya pasti tidak baik. Amsal 19 ayat 2, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Yang ketiga, apa yang kesalahan Esau? Dia tuh terlambat, Bapak Ibu. Terlambat apa? Terlambat menyadari nilai-nilai berkat. Tadi dikatakan, sampai dia mencucurkan air mata, sampai nangis. Nggak ada kesempatan. Pernah dengar kesempatan tidak datang kedua kali? Pernah dengar? Nah, oleh sebab itu, dalam hidup ini kesempatan, kalau itu kesempatan yang baik, jangan ditunda. Hidup jangan suka menunda. Kalau bisa dikerjakan, cepat kerjakan. Saya juga pernah mengalami Bapak Ibu, saya lupa menunda. Akibat saya yang rugi. Contoh simple, laundry ya. Saya laundry itu baju basah dipindah baju kering kan ya. Baju basah saya anggap enteng. Oh harusnya 1 jam selesai. Tapi tenang aja dulu. Nanti saya ngerjain yang lain. Saya tak nonton drakor ya. Drama Korea misalnya gitu. Kelewat 2 jam tidak sadar. Terus diajak pergi, kelupaan. Pergilah kita jalan-jalan. Itu laundry masih dibasah. Baru ingat sudah malam, pulangnya malam. Loh, laundrynya. Coba tadi langsung dikerjain. Sudah kering itu cucian. Itu salah satu contoh. Ya manusia nggak ada sempurna. Sejak peristiwa itu, pengalaman itu berharga. Setiap kali ada laundry basah, 1 jam kalau bisa tak alarm. Akhirnya tidak pernah kecolongan lagi. Haleluya ya. Jadi tadi terlambat menyadari nilai berkat. Esau menangis tapi sudah percuma. Anak anak sekolah juga demikian. Ujian itu dikira gampang, belajar gampang-gampang. Terus kebut semalam. Akhirnya apa? Saat hasilnya keluar, nangis. Apakah nilainya bisa berubah dengan tangisan? Enggak. Nilainya tetap berapa? Tetap dapat D, ya. Jadi akhirnya fail. Oleh sebab itu jangan kita terlambat ya untuk menyadari nilai-nilai berkat. Sebaliknya berbeda dengan Yakub. Yakub itu orangnya tenang. Yakub tidak sekuat Esau. Dia suka ditinggal di kemah, suka menemani membantu ibunya. Kulitnya halus, mulus, nggak berbulu ya. Suka memperhitungkan. Tapi Yakub ini positifnya, dia menghargai hal-hal rohani, memikirkan masa depan. Yakub bukan orang yang sempurna, kita pun bukan orang yang sempurna, tapi kita mau untuk terus dibarui, mau melakukan yang lebih baik, mau menaati firman-Nya. Amin. Yakub ini pernah salah, dia menipu loh Bapak Ibu untuk mendapatkan berkat ini dia juga ada kesalahan. Sebenarnya boleh nggak dia menipu, bohongi dedinya ya dengan pura-pura jadi Esau. Mamanya juga bantu tuh dalam penipuan ya, bekerja sama gitu ya. Sampai dikasih bulu, pura-pura dikasih bulu supaya seperti Esau. Tapi Yakub ini menghargai berkat-berkat rohani. Dia mau masuk dalam rencana Tuhan. Seorang atlet pun berpikir panjang. Dia nggak sembarangan makan. Dia harus bangun pagi, olahraga, jaga diet, dan sebagainya. Untuk mendapatkan hasil yang baik. Demikian Yakub. Dia mau mendapatkan sesuatu yang sangat bernilai. Dia tahu sekali hak kesulungan itu begitu besar. Dia tidak meremehkan. Yakub itu menghargai berkat rohani dan dia tahu berpikir masa depan. Sehingga kita lihat kok kita baca di kisah Yakub. Dia apa yang dia tabur, dia tuai.
Yakub memang pernah menipu. Jadi jangan main-main juga dengan dosa itu ya. Yakub juga ketipu. Dia mau mendapatkan Rahel yang dicintainya, sudah 7 tahun kerja sama Laban, bayangin. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat tuh Bapak Ibu. Dapatnya cece-nya, kakaknya, Lea, yang tidak dicintainya. Marah. Laban berkata, kerja lagi 7 tahun. Tapi namanya cinta dikejar terus ya tanpa memandang. Itulah cinta. Jadi itu yang dilakukan Yakub. Akhirnya Yakub diberkati begitu luar biasa. Apa saja yang dikerjakannya berhasil dan beruntung. Itulah Yakub. Ternaknya, hartanya banyak disertai istrinya, dilimpahi anak-anaknya, cucunya begitu luar biasa. Jadi pada hari ini Tuhan mau mengingatkan kita melalui firman-Nya. Jangan ulangi kesalahan Esau. Esau menukar yang kekal dengan yang sementara. Jadi jangan ambil keputusan saat kita lemah, saat kita marah, saat kita tidak dekat dengan Tuhan, saat kita lelah. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Minta hikmat Tuhan. Supaya Tuhan menyertai kita. Supaya Tuhan yang bertindak bukan tindakan kita. Supaya Tuhan yang menuntun hidup kita. Yang kedua, Esau itu hidup berdasarkan emosi. Bukan hikmat. Jadi jangan sampai kita tukar masa depan dengan kenyamanan yang sesaat. Amin. Yang ketiga, Esau itu terlambat menyadari nilai berkat. Jangan sampai kita terlambat menyadari nilai berkat-berkat rohani. Firman-Nya ialah ya dan amin. Di ayat penutupnya, mari kita lihat di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi percaya ya, kita anak-anak Tuhan, kita nggak mau mengulangi kesalahan Esau. Saya percaya kita semua mau hidup bertampak di mana Tuhan yang memimpin hidup kita. Dari sekarang sampai selamanya, sampai ke generasi yang akan datang. Anak cucu kita yang akan datang diberkati hidup dalam keberhasilan ya. Amin, amin. Biarlah Roh Kudus hari ini memimpin hidup kita nggak mau mengulangi kesalahan Esau. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh menguatkan hidup kami. Kami nggak mau mengulangi kesalahan Esau Tuhan. Kami mau hidup benar-benar Tuhan sesuai kehendak dan rencana-Mu. Dan kami percaya Tuhan bersama-Mu Tuhan. Kami lebih daripada pemenang. Engkaulah Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Engkaulah sumber di atas segala sumber. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk sepanjang hari, sepanjang tahun yang akan kami lewati bersamamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya bersama saya katakan, amin.